Nah, kamarnya gimana? Penting Bapak ini. Kan kita nyari ini, nyari kebenaran. Motor parkir sini. Kan? Kamu pakai motor? Iya, kan pakai motor. Iya, pakai motor. Nah, nginepnya mana kamarnya? Itu. Masih inget bener. Nih. Masih inget nih. Situ tuh, Pak. Ini. Iya, sini. Nomor berapa? Antara dua nih, Pak. Apa yang sono Dua. Satu kamar berdua. Kedua, Pak. Nah, satu kamar berdua. Nah, Kalau yang ini antara sono ke sini kalau nggak salah. mana sok kamar mana? Ya udah dua-duanya tuh itu. Nih, Pak. Ini sama ini. Iya, kalau nggak salah ini, kalau yang salah ini nih. Nah, 115. Iya. 115 Jadi atau ya, 116. Waktu motor tekan mau pulang. Kabar terbaru, Pak Haji Deddy Mulyadi menemukan persembunyiannya Eki. Terus si Rudiana mewek-mewek di hareupeun kuburan. Eta teh acting, acting, acting. Ini yang masyarakat belum banyak tahu, yaitu handphonenya Muhammad Rizky Rudiana atau Eki tidak disita sebagai barang bukti. Bayangkan, handphone korban tidak disita, padahal katanya Eki adalah korban pembunuhan. Tetapi kenapa handphonenya itu tidak disita? Padahal handphone Eki itu penting untuk dibuka, untuk mengetahui komunikasi terakhir dengan siapa. Barangkali ada yang mengancam ya dalam percakapan BBM-nya atau SMS-nya, atau ada telepon yang masuk terakhir, kemudian ada BBM grupnya, barangkali di situ ada ancaman atau ada permasalahan ya. Ini tidak disita handphonenya Eki. Ada apa ini? Jangan-jangan kalau handphonenya Eki itu disita, nanti dibuka semua, akan ketahuan, akan terungkap yang sebenarnya. Makanya handphone Eki tidak disita. Dari mana saya mengetahui bahwa handphonenya Eki itu tidak disita sebagai barang bukti? Saya mengetahui dari saksi Liga Akbar. Suatu hari saya pernah ketemu Liga Akbar, lalu saya tunjukkan putusan pengadilan dan saya bacakan handphone yang ada dalam putusan pengadilan, yaitu 1. HP merek Samsung warna hitam. Kemudian 2. HP merek Nokia warna abu-abu biru. Kemudian yang ketiga, HP merek Samsung warna hitam. Kemudian yang keempat, HP merek Samsung warna putih. Kemudian yang kelima, HP merek Nokia warna hitam abu-abu. Dan yang keenam, HP merek Samsung Galaxy 5 model SM G313HZ warna putih. Nah, ketika saya bacakan handphone ini di depan Liga Akbar, lalu saya tanya, Liga Akbar, ada tidak handphonenya Eki? Tidak ada. Handphone Eki merek apa? Merek Oppo. Memang tidak ada handphone merek Oppo dalam putusan pengadilan ini. Berarti jelas handphonenya Eki tidak disita. Kan janggal ya? Handphone korban seharusnya alat bukti yang paling menentukan untuk mengetahui komunikasi terakhir dengan siapa. Barangkali ada yang mengancam siapa, kemudian dibuka medsosnya, dibuka BBM-nya. Nah, kan harusnya handphone Eki ini dibuka untuk mengetahui siapa kira-kira pelaku pembunuhan dan apa motifnya. Ini bisa dilihat dari handphone. Ini tidak dibuka, makanya ini merupakan kejanggalan. Kira tidak mungkin kita sempat turun gunung. Ini luar biasa turun gunung karena memang prosesnya sudah sangat memalukan, sangat menjijikan, mengerikan. Coba kalau kami tidak turun, ada peristiwa begini, mereka tidak mungkin. Tanpa ada uang, tanpa ada kepedulian dari kita, proses PK ini tidak mungkin terungkap. Tapi saya yakin PK ini seharusnya kabul karena pengetahuan umum itu sudah tidak perlu dibuktikan lagi. Sejak awal sudah saya duga Rudiana ini hanya omong kosong, berani sumpah pocong itu. Hanya untuk meyakinkan publik. Ya, itu strategi Rudiana, hanya untuk meyakinkan publik bahwa ia berani sumpah pocong supaya publik menilai, Rudiana ini berani sumpah pocong saja berani. Nah, berarti apa yang dikatakan oleh Rudiana ini adalah benar. Itu sebenarnya. Nah, faktanya
Kemarin pada saat Sakatatal melakukan sumpah pocong yang dihadiri oleh ribuan orang, Rudiana tidak hadir, tidak datang untuk melakukan sumpah pocong. Juga. Bener nggak yang dibilang si pengacara-pengacara yang di TV itu bilang katanya helmnya nggak rusak? Kalau dibilang nggak rusak, nggak mungkin sih, soalnya kan depannya itu hancur loh. Depannya hancur helmnya? Depannya hancur, tinggal. Tapi yang dikasih tahu pengacara-pengacara itu selalu bagian belakang. Iya. Tuh pengacara-pengacara yang pada ngomong helm tidak hancur, bisa kita kasih lihat foto helm depan? Oke, ini dia. Full face itu. Itu hancurnya apa aja sih? Bagian sini, bagian mulut. Bagian mulut gimana? Pecah dia. Itu kan Pecah. harusnya gini kan? Iya, harusnya nutup itunya ya, full bawahnya. face. Full Iya. face. Ini hancur ini. Hancur. Tapi kaca masih ada. Kaca masih ada. Kaca masih ada. Iya, kaca masih ada. Ininya pecah dia, patah. Patah ya? Patah. Oke. Nggak bisa. Itu kamu foto sendiri tuh? Saya foto sendiri. Masih kamu simpan helmnya sekarang? Helmnya udah jadi BB. Oh, barang Udah jadi bukti. Oke. Carut marut penyelidikan kasus kematian Vina Cirebon dan kekasihnya Muhammad Rizky Rudiana atau Eki semakin terkuat. Mulai dari dugaan penyiksaan terpidana, penyelidikan yang tidak menggunakan scientific crime investigation, hingga bukti-bukti yang digunakan tidak sesuai. Salah satu bukti yang tidak sesuai adalah ekstraksi data percakapan milik terpidana Hadi Saputra yang dijadikan bukti untuk menjerat 8 terpidana. Dalam tuntutan jaksa disebutkan ada percakapan antara Hadi Saputra dengan terpidana lainnya, di antaranya Sakatatal dan Sudirman yang seolah-olah merencanakan pembunuhan Vina dan Eki. Namun, bukti ekstraksi data yang ada hanya percakapan antara Hadi Saputra dan kekasihnya yang isinya merencanakan pernikahan. Oleh karenanya, Reza menduga isi halaman 65 terkait SMS antara Hadi dengan Sudirman dan Sakatatal adalah rekaan belaka. Bahkan Hadi Saputra tidak menyimpan nomor ponsel Sudirman maupun Sakatatal. Namun, dalam tuntutan jaksa seolah dibuat ada percakapan antara ketiganya yang merencanakan pembunuhan Vina dan Eki. Sayangnya, SMS rekaan dari penyidik ini diterima oleh jaksa dan kemudian dijadikan bahan pertimbangan untuk memutus 8 terpidana bersalah dengan tuduhan pembunuhan berencana dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Reza sebelumnya gencar meminta pihak kepolisian membuka transkrip percakapan antara pelaku maupun korban. Dirinya yakin pihak kepolisian memiliki bukti ekstraksi percakapan ponsel tersebut. Menjatuhkan vonis bebas, saya berpikir saya harus buka berkas. Tidak lagi berspekulasi, tapi buka berkas. Dari berkas saya temukan indikasi keraguan-raguan jaksa penuntut umum dengan penggunaan 3 pasal yang makin lama makin turun. Itu yang saya simpulkan, jaksa penuntut umum pun ragu terhadap konstruksi kasus ini, terhadap meninggalnya almarhumah. Sedari awal kalau begitu? Sedari awal. Kenapa sedari awal? Kalau kita tarik lagi ke titik hulu, ya barangkali juga karena kerja penyidik tidak sungguh-sungguh maksimal meyakinkan jaksa untuk pakai 1 pasal saja. Berarti seluruh sistem peradilan pidana dalam kasus ini mengalami keraguan-raguan berjamaah juga. Sejak proses penyelidikan, penyidikan, masuk ke penuntutan sampai ke putusan. Iya. Ragu-ragu berjamaah. Ini yang tidak terbaca oleh publik, termasuk oleh anggota dewan, bahwa ternyata jaksa penuntut umum pakai 3 pasal. Jangan ditafsirkan pakai 3 pasal berarti itu kesungguhan jaksa untuk menjerat terdakwa. Jangan. Oke. Kayak kita mau mancing belut gitu, pancingnya banyak gitu. Tidak begitu logikanya. Ketika jaksa penuntut umum menggunakan pasal banyak seperti itu, saya dalam kurung sarjana psikologi forensik justru menafsirkan inilah manifestasi kegambangan jaksa.